Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Erlangga Wisnuwardana dari Prodi S1 Ilmu Komunikasi. Di sini aku mau jelasin dua teori, yaitu teori social penetration dan teori CMC atau Computer Mediated Communication. Terus, aku juga mau kasih contoh berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Disimak ya. Yang pertama, teori penetrasi sosial atau teori social penetration menjelaskan tentang bagaimana hubungan interpersonal berkembang dari permukaan ke dalam melalui pertukaran informasi yang semakin mendalam. Dengan memahami teori ini, kita dapat lebih memahami proses pengembangan hubungan interpersonal dan pentingnya saling berbagi informasi dalam membangun keintiman dan kepercayaan antara individu-individu. Dalam teori penetrasi sosial, menjelaskan bahwa ada 4 tahap perkembangan hubungan. Tahap pertama adalah tahap orientasi. Pada tahap awal ini, orang terlibat dalam percakapan kecil dan pembicaraan biasa. Interaksi umumnya sopan dan dapat berkisar pada topik umum seperti minat, hobi, dan informasi dasar tentang latar belakang setiap individu. Yang kedua, tahap eksplorasi. Saat hubungan berkembang, individu mulai berbagi informasi pribadi dan relevan tentang diri mereka. Mereka mulai mengungkap sifat, pendapat, dan keyakinan mereka tentang berbagai topik. Yang ketiga, tahap afektif. Tahap ini melibatkan ungkapan perasaan pribadi dan perkembangan kepercayaan dan empati antara individu. Yang keempat, tahap stabil. Pada tahap stabil, individu mencapai tingkat keintiman dan pengungkapan diri yang tinggi. Mereka telah membentuk ikatan yang kuat dan interaksi mereka ditandai oleh keterbukaan, kejujuran, dan saling pengertian. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang pikiran, perasaan, dan pengalaman satu sama lain. Yang kedua, teori Computer Mediated Communication adalah teori yang membahas penggunaan teknologi komputer dalam komunikasi manusia. Teori ini menyoroti pengaruh teknologi terhadap kecepatan, efisiensi, dan identitas komunikasi kita. Meskipun CMC memiliki manfaat dan keterbatasan, itu telah menjadi bagian penting dari cara kita berinteraksi dan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke bagian contoh penerapan kedua teori yang udah aku jelasin ya. Contohnya berasal dari pengalaman pribadi aku. Untuk contoh teori penetrasi sosial, aku akan menjelaskan tahapan perkembangan hubungan yang aku alami. Tahap orientasi, pada tahap awal ini, aku pertama kali berkenalan dengan seorang gadis waktu aku SMP, yang sekarang ada pasanganku. Kami berdua memulai pembicaraan seputar hobi dan tugas kelompok yang akan kami kerjakan bersama. Tahap eksplorasi, karena aku sama dia tuh sekelas, jadi tiap hari kan ketemu. Dan jika ada waktu, kami selalu bermain bersama dengan teman-teman kami yang lainnya. Ketiga, untuk tahap efektif, hubungan kami sampai pada tahap afektif, di mana kami terkadang membicarakan tentang rencana kuliah dan lain-lain. Jadi, mulai muncul rasa percaya dan rasa suka tentunya. Untuk tahap stabil, pada tahap stabil, kami tidak langsung mencapai tahap ini, karena kami melanjutkan SMA dan SMK yang cukup jauh. Jadi kami baru mencapai pada tahap stabil ketika kami selesai menempuh studi S1. Pada tahap ini, kami akhirnya memutuskan untuk menjalin sebuah hubungan yang serius karena kami sudah saling percaya satu sama lain. Selanjutnya, untuk contoh penerapan teori CMC, akan saya contohkan lagi dengan pengalaman pribadi, di mana aku dan pasanganku menjalani hubungan LDR. Kami berdua berkomunikasi menggunakan media WhatsApp untuk mengobrol lewat chat, voice note, maupun video call. Kami terbantu sekali karena memanfaatkan teknologi komunikasi sebagai media berkomunikasi kami berdua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.